Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sa'diatul Mu'awana, NIM D03219033 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang auditing pendidikan. Materi yang pertama adalah pengertian auditing pendidikan. Auditing pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan yaitu audit sesuatu pengelolaan yang diberikan oleh pemerintahan sepenuhnya kepada suatu lembaga pendidikan. Audit adalah suatu aktivitas independen yang memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi yang direncanakan untuk memberikan suatu nilai tambahan serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Tujuan auditing pendidikan ada 3. Yang pertama, penilaian pengendalian merupakan pemeriksaan operasional berhubungan dengan pengendalian administrasi pada seluruh tahap operasi perusahaan dengan tujuan untuk menentukan apakah pengendalian yang ada telah memadai dan terbukti efektif serta mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, penilaian kinerja merupakan penilaian pelaksanaan dan operasional serta hasilnya penilaian diawali dengan pengumpulan data informasi kuantitatif lalu melakukan penilaian efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi kinerja. Dan yang terakhir, membantu manajemen. Dalam pemeriksaan operasional dan ketaatan maka hasil audit lebih diarahkan bagi kepentingan manajemen untuk performansi. Standar mutu pendidikan. Standar mutu pendidikan ini mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dalam Pasal 2 Ayat 1 Nomor 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan ada 8. 1. Standar isi. Standar isi merupakan kerangkai dasar struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Yang kedua, standar proses. Standar ini terkait dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang ketiga, standar kompetensi. Standar ini merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang terkait dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, tentang standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Standar ini merupakan standar nasional tentang kriteria pendidikan jabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Standar ini merupakan kriteria minimal tentang ruang belajar, perpustakaan, tempat ibadah, sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keenam, standar pengelolaan. Standar ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, baik di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan tingkat nasional, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh, standar pembiayaan. Standar ini merupakan standar nasional yang terkait dengan komponen dan besaran biaya operasi satuan pendidikan selama 1 tahun. Yang kedelapan, standar penilaian. Standar ini merupakan standar nasional penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tentang mekanisme, prosedur, instrumen penilaian belajar siswa. Proses audit mutu pendidikan. Audit mutu adalah pemeriksaan dan penilaian secara sistematik, objektif, terdokumentasi, dan mandiri untuk menetapkan kegiatan sistem penjaminan mutu internal dan hasil yang terkait dengan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan diterapkan secara efektif. Bahwa dalam audit mutu atau sistem penjaminan mutu internal adalah kegiatan sistematik penjaminan mutu pendidikan untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan untuk kepuasan stakeholder. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.